Kata dasarnya adalah motif, yang berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Dengan demikian, motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar. Dan demikian juga, motivasi merupakan bagian integral dalam upaya mengoptimalkan pengendalian manajemen suatu organisasi. Teori motivasi. Teori motivasi ada 6. Yang pertama, teori kebutuhan. Yang kedua, teori 2 faktor. Yang ketiga, teori prestasi. Yang keempat, teori penguatan. Yang kelima, teori harapan. Dan keenam, teori tujuan sebagai motivasi. 3 teori yang disebutkan terdahulu berfokus pada apa yang mendorong manusia melakukan suatu kegiatan. Teori-teori itu membahas tentang sesuatu yang mendorong atau motivator seseorang dalam melakukan suatu kegiatan, termasuk juga yang disebut bekerja di sebuah organisasi atau perusahaan. Teori kebutuhan. Kebutuhan tersebut terdiri dari kebutuhan fisik, kebutuhan psikolog, dan kebutuhan spiritual. Dalam teori ini, kebutuhan diartikan sebagai kekuatan atau tenaga yang menghasilkan dorongan bagi individu untuk melakukan kegiatan agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Teori 2 faktor. Teori ini mengemukakan bahwa ada 2 faktor yang dapat memberikan kepuasan dalam bekerja, yaitu pertama, faktor sesuatu yang dapat memotivasi, yaitu faktor prestasi, faktor pengakuan atau penghargaan, faktor tanggung jawab, faktor memperoleh kemajuan dan perkembangan dalam bekerja, khususnya promosi, dan faktor pekerjaan itu sendiri. Kebutuhan kesehatan lingkungan kerja. Faktor ini dapat berbentuk upah atau gaji, hubungan antara pekerja, supervisi teknisi, kondisi kerja, kebijaksanaan ke perusahaan, dan proses administrasi di perusahaan. Teori prestasi. Teori ini mengklasifikasi berdasarkan akibat atau suatu kegiatan berupa prestasi yang dicapai, termasuk juga dalam bekerja. Dengan kata lain, kebutuhan berprestasi merupakan motivasi dalam pelaksanaan pekerjaan. Teori penguatan. Teori ini banyak dipergunakan dan fundamental sifatnya dalam proses belajar, dengan mempergunakan prinsip yang disebut hukum ganjaran. Hukum itu mengatakan bahwa suatu tingkah laku yang mendapat ganjaran menyenangkan akan mengalami penguatan dan cenderung untuk diulangi. Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa penguatan pada dasarnya berarti pengulangan kegiatan karena mendapat ganjaran. Ganjaran selain berbentuk material dapat pula bersifat non-material. Ganjaran berarti juga memberi insentif. Oleh karena itu, teori ini sering disebut teori insentif. Teori harapan. Teori ini berpegang pada prinsip yang menyatakan terhadap hubungan yang erat antara pengertian seseorang mengenai suatu tingkah laku dengan hasil yang ingin diperolehnya sebagai harapan. Dengan demikian, harapan berarti merupakan energi penggerak untuk melakukan suatu kegiatan yang karena terarah untuk mencapai suatu kegiatan. Yang terarah untuk mencapai suatu yang diinginkan disebut usaha. Teori tujuan sebagai motivasi. Setiap pekerja yang memahami dan menerima tujuan organisasi atau perusahaan untuk unit kerjanya dan merasa sesuai dengan dirinya akan merasa ikut bertanggung jawab dalam mewujudkannya. Dalam keadaan seperti ini, tujuan akan berfungsi sebagai motivasi dalam bekerja yang mendorong para pekerja memilih alternatif cara bekerja yang terbaik atau yang paling efektif dan efisien. Motivasi intrinsik. Motivasi ini adalah pendorong yang bersumber dari dalam diri pekerja sebagai individu, berupa kesadaran mengenai pentingnya atau manfaat pekerjaan yang dilaksanakannya. Dengan kata lain, motivasi ini bersumber dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Motivasi intrinsik. Motivasi ini adalah pendorong kerja yang bersumber dari luar diri pekerja sebagai individu, berupa suatu kondisi yang mengharuskannya melaksanakan pekerjaan secara maksimal. Misalnya,
berdedikasi tinggi dalam bekerja karena upah gaji yang tinggi, atau jabatan terhormat, atau memiliki kekuasaan yang besar, pujian dan hukuman dan lain-lain.